Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anda masih mendengarkan Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Weh, aga je cerita ko HP sapo. Masapa-sapa berita kak. Miguel ada wita berita nasihat tawede di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engkesi berita baru. Weh, aja na sembara berita baca sapo. Apalagi je itu mangkok ko media sosial deh. Dek nari sama kada politiga sumber berita na aja mana berita balita baca. Ya riga hoax. Weh, manang kesapo. Jadi teki pale wedi sapa berita ko makute. Weh, aja na tama bila sapa berita. Ya komelo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Ya. Tau kabawa ni portal berita na RRI. Oh, manang ka di RRI wasia radio mi RRI. Itu RRI Makokwe tania bawa radio. Beh. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id. Baik. Tapi itu bisa sapo. Ya kau mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id baca pasti terjamin nih. Mana salah ada sapo, pasti terjamin kebenarannya dan dia terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id, makanya tampilannya, magampang diakses. Ya. Lengkap tuh berita na boleh di daerah-daerah. Napa engkau tuh berita nasional, maku tuh berita internasional na. Weh, magelo pedi. Luar biasa memang RRI. Mapa mulai makokwe update informasi ta melalui portal rri.co.id. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di pagi hari ini yang pasti juga di acara Mosaik Budaya. Alhamdulillah saya sudah kedatangan narasumber yang hadir di studio Pro 4 RRI Makassar. Ada Adi Super, beliau adalah koordinator program Festival Anak Makassar 2025 FAM Lemina. Kita menyapa dulu. Assalamualaikum Adi. Waalaikumsalam. Halo Kak. Apa kabar Adi? Alhamdulillah, walau cuaca dingin semangat luar biasa Kak. Oke, alhamdulillah. Baiklah, kita ke Nur Fitriana Majid. Beliau adalah koordinator relawan komunitas Sobat Lemina. Assalamualaikum Fitri. Kak Yanti. Apa kabar Fitri? Baik-baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Saya tidak bisa melihat Fitri ini ada terhalang begitu ya tatapan kita. Baiklah. Oke, kita bicara mengenai Lemina menuju perayaan Festival Anak Makassar 2025. Nah, kalau bicara tentang anak Makassar, pastinya anak Makassar punya inovasi-inovasi yang banyak untuk dilakukan apabila melihat kota kita yang begitu cenderung ke arah timur begitu ya. Banyak sekali hal-hal yang perlu diperkenalkan. Baik, kita ke Fitri dulu lah. Fitri. Oke. Iya, Fitri bisa mungkin dijelaskan kepada pendengar kita apa itu komunitas Sobat Lemina, mungkin visi misinya dan juga sejak kapan berdirinya. Silakan Fitri. Oke. Ya, komunitas Sobat Lemina itu sebenarnya sudah mulai berkegiatan Kak itu sejak tahun 2009. Lebih ke fokusnya itu adalah meningkatkan kualitas hidup dan anak baik itu di bidang pendidikan, kesehatan sama sosial. Jadi program-programnya apa saja sih di komunitas Sobat Lemina itu banyak banget program-programnya itu. Misalnya dari segi pendidikan itu ada yang namanya program nulis bareng sobat, itu namanya pendampingan edukasi literasi untuk anak-anak khusus usia kelas 4 sekolah dasar. Kemudian ada juga program manajemen kebersihan menstruasi nih untuk diajarkan ke anak-anak kelas 4, 5, 6 baik SD, baik anak laki-laki dan perempuan. Contohnya kalau anak perempuan apa itu menstruasi, bagaimana cara pakai pembalut, buang pembalut, mitos dan fakta seputar
seputar menstruasi, boleh nggak keramas pada saat menstruasi dan sebagainya. iya. Terus anak-anak laki-laki diajarkan supaya mereka itu lebih menghormati temannya, kalau tembus apa yang harus dilakukan, tidak mengejek dan lain sebagainya gitu. Kemudian ada juga yang namanya program ASB, Aku Sayang Badanku, itu fokusnya ke edukasi pencegahan kekerasan seksual, itu khusus untuk anak kelas 1 sampai kelas 6 sekolah dasar. Jadi anak-anak itu diajarkan bagian tubuh mana yang boleh dan tidak boleh disentuh. Kalau misalnya ada orang yang ajak atau orang asing yang ajak, apa yang harus dilakukan gitu. Terkait melek juga, terkait masalah sosial media, gadget dan lain sebagainya gitu. Jadi fokus-fokusnya kita itu lebih ke anak-anak sekolah dasar, Kak. Jadi setiap programnya kami itu ada modul masing-masing, di mana modulnya itu nanti akan kami latih relawan Lemina itu sendiri yang nanti akan dijadikan fasilitator yang turun ke sekolah-sekolah. Entah itu sekolah dampingannya kami. Di tahun 2024 sampai 2025 itu kami ada sekolah dampingan ini, Kak. Jadi sekolah dampingan di mana semua program kita masuk, tetapi tidak tutup kemungkinan juga ada sekolah-sekolah lain yang mungkin mereka itu mau melakukan edukasi MKM, menstruasi atau ASB dan sebagainya. Mereka bisa kirim surat nih ke kami, jadi bisa DM lewat Instagram dan sebagainya, nanti fasilitator kami yang turun gitu. Nah, selain program utamanya itu ada program juga, salah satunya itu adalah beasiswa Adik Asuh, itu memberikan bantuan pendidikan ke anak-anak yang kurang mampu. Kemudian juga ada volunteer camp itu kayak kemah relawan, jadi untuk bonding antara relawan dan sebagainya. Termasuk yang ini, Kak, ini yang nanti akan dilaksanakan tanggal 27 Juli nanti, Festival Anak Makassar yang 2 tahun sekali. Jadi programnya Lemina lumayan banyak yang dilaksanakan oleh relawan-relawan gitu. Oke, baiklah. Jadi banyak programnya Lemina begitu ya. Oke, kita ke Adi kembali. Oke, Baik, Adi dulu lah. Adi, sebenarnya apa itu Festival Anak Makassar? Mungkin bisa dijelaskan latar belakang dan tujuannya, karena tadi sempat disinggung oleh Fitri sendiri. Silakan, Adi. Oke, baik, Kak. Jadi Festival Anak Makassar itu adalah event 2 tahun sekali yang dilaksanakan oleh Sobat Lemina. Ya, itu hadir karena kita ingin merayakan Hari Anak Nasional. Nah, perayaan Hari Anak Nasional tentunya adalah kita membuat bagaimana supaya pada festival anak semua anak-anak terwadahi. Jadi anak-anak yang dimaksud ini adalah anak-anak yang mulai umur 5 tahun sampai 16 tahun, Kak. Boleh hadir di Festival Anak Makassar secara gratis. Nah, latar belakang dilaksanakan ini karena kita ingin mengembangkan bakat-bakat anak-anak, karena di dalam festival anak kita melakukan edukasi, per games, dan juga beberapa penampilan yang kita libatkan adalah anak-anak seperti itu. Jadi anak-anak bisa mengembangkan dirinya dan juga menambah pengetahuan pada festival anak seperti itu. Usia berapa mereka yang? Usia 5 sampai 16 tahun. Dan itu ada beberapa lomba yang diadakan untuk mereka sendiri. Ya, betul. Jadi usia berapa? 5 sampai ini? 5 sampai 16 tahun. Oke. Itu ada lomba-lomba apa saja tadi sempat di? Ya, untuk tahun ini karena kita mengusung tema budaya sehat untuk anak hebat. Jadi kita berkaitan dengan lomba-lomba tersebut seperti menyusun menu isi piringku, istilahnya isi piringku, untuk menu gizi seimbang istilahnya dulu. Begitu. Terus ada lomba-lomba ranking 1 dan juga ada beberapa kegiatan-kegiatan yang selain lomba-lomba itu ada betul-betul pojok yang memang mengedukasi tentang kesehatan anak juga, Kak, seperti itu. Sesuai dengan temanya. Iya, sesuai dengan tema. Oke. Ada maksud ini anak-anak ini memang dari sekolah-sekolah yang didatangkan? Iya. Jadi untuk yang kita undang tidak hanya dari sekolah, peserta utama yang kita undang itu adalah tentunya sekolah dampingan atau yang pernah kita dampingi dari Lemina, tapi kita mengajak secara keseluruhan
anak-anak yang ada di Kota Makassar. Walaupun sebetulnya kita terkadang kedatangan tamu dari sekitaran Makassar, Pak, begitu. Dari Goa, dari Maros, itu biasa juga datang orang-orang tua membawa karena dia merasa bahwa anak saya mendapat suatu hal yang baru di Festival Anak Makassar. Seperti program-program Lemina yang diceritakan sama Kak Fitri tadi, bahwa kita ada edukasi-edukasi yang tidak didapatkan di tempat umum. Iya, seperti betul. itu. Iya, seperti tadi Fitri mengatakan bahwa menstruasi, terus hal-hal yang bisa disentuh maupun tidak disentuh ya, begitu Iya, ya. betul. Oke, alhamdulillah. Baik, kita ke Fitri lagi kembali. Fitri, program dan kegiatan apa saja yang dijalankan oleh relawan Lemina sejauh ini selain tadi mengedukasi anak-anak? Silakan Fitri. Oke. Iya. Sebenarnya aku sharingnya itu adalah sebenarnya Lemina itu ada dalam bentuk komunitas, Kak, ada yayasannya. Oh, iya. Jadi kalau untuk komunitasnya itu yang program-program yang itu yang saya ada 8 program, salah satunya program yang sudah saya sebutkan tadi. Iya. Jadi relawan-relawan itu sebenarnya itu setiap 2 tahun sekali itu misalnya kita rekrut relawan. Dan rekrut relawan itu adalah nanti mereka masuknya di gerbangnya nulis bareng sobat programnya. Jadi nanti akan dilihat apakah relawan ini udah bagus atau enggak. Lebih kepada nanti kita lihat peningkatan kapasitas relawannya itu adalah lewat training dan lain sebagainya melalui program-program kami. Nah, nanti kalau misalnya ada relawan-relawan yang kinerjanya mungkin dia bagus, bertanggung jawab dan lain sebagainya, jadi nanti akan diambil oleh yayasan itu untuk menjalankan program dengan mitra. Contohnya mitra kami itu adalah dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, termasuk juga NGO seperti Yayasan Bakti, New Zealand Embassy. Kemudian sejak 2016 itu kita sudah bermitra dengan UNICEF untuk program Wash in School, program-program terkait masalah menstruasi, kemudian program tentang pelindungan anak dan lain sebagainya gitu. Jadi secara keseluruhan yayasan sama komunitas saling berdampingan satu sama lain untuk jalankan program gitu. Oke. Fitri, apa ada pertemuan-pertemuan yang diadakan, tentunya hari-hari khusus lah yang diadakan untuk ketemu sama komunitas Lemina dan adik-adik yang dibina ini? Oke. Kalau hari-hari khususnya itu adalah kita selalu ketemu ya kan, karena kita kan ada kantornya itu Kak, ada servetnya di Rapocini. Jadi contohnya misalnya kalau kita ada kegiatan per hari Sabtu tuh untuk dampingi literasi ke sekolah, jadi untuk prepare-nya itu anak-anak atau relawan itu akan kumpul dulu nih di sekret untuk sediakan persiapan pelengkapan apa yang mereka akan bawakan besoknya. Ataupun nanti ada kegiatan perpustakaan Lemina, kita juga punya perpustakaan di Sekret jadi setiap hari Sabtu, jadi ada prepare-nya terus. Ataupun nanti kita akan lakukan rapat triwulan dan sebagainya, jadi kita selalu ketemu untuk kegiatan-kegiatan. Bukan juga setiap hari sih, tapi ada dalam pekan itu ada lowong 1 hari atau 2 hari bareng-bareng untuk persiapan. Atau kalau enggak dalam online, kita offline aja ngobrolnya juga gitu. Oh bisa online? Bisa dong Kak. Kenapa bisa? Ada hal-hal apa yang sampai bisa membuat online dengan anak-anak ini? Maksudnya ke relawannya? Iya, relawannya itu lebih ke, karena basicnya relawan kita kan kebanyakan anak mahasiswa yang kalau dia weekdays itu ya palingnya pulangnya itu setiap sore dan sebagainya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhannya mereka yang kadang itu kalau rapatnya pagi atau siang mereka kadang tidak bisa, tapi mereka bisanya itu mungkin malam, jadi kita bisa online gitu malam. Jadi disesuaikan dengan kebutuhannya mereka sih Kak. Karena kan kegiatan-kegiatan relawan itu paling banyak itu kita ambilnya ke weekend juga. Oh begitu. Oke. Mahasiswanya tuh semester berapa saja? Ini saya menarik sekali kan. Mahasiswa ya. Dari fakultas apa biasanya diambil atau dicari relawan ini? Sebenarnya kita udah fokuskan harus cari fakultas apa, jurusan apa dan lain sebagainya, maupun semester apa ya. Tapi selama ini mereka ada yang semester 3, semester 4, semester 1 bahkan ada juga relawan yang belum masuk kuliah itu dia udah jadi relawannya kita gitu. Jadi kalau mereka kuliah itu mereka ngobrol sama temannya, ikut di kegiatan-kegiatannya kita gitu. Cuman yang paling banyak yang tertarik selama ini yang saya lihat kayak Yanti itu yang paling banyak relawannya itu ambilnya di psikologi mereka. Jadi anak-anak psikolog itu mereka kebanyakan masuk menjadi relawannya Lemina gitu. Ada dari Unhas, ada dari Universitas Bosowa, UIN Alauddin, UNM,
itu banyak. Ya. Oke. Boleh tahu relawannya sekarang sudah berapa ini yang ditahu lah dari Yang Fitri ditahu sendiri? ya, sebenarnya dari 2009 tuh hampir 500-an dan sebagainya gitu, tapi seiring berjalannya waktu kayak nanti begitulah, Iya. ada yang stay, ada yang tidak Iya, gitu ya. komunitas ya. Gitu ya. Betul. Tapi untuk tahun ini mungkin sekitar 30-an ya yang aktif ya, sekitar yang lebih Alhamdulillah. kurang ya. Dari tahun awal berdiri sampai sekarang ya, yang tetap itu standby. Termasuk ya. Adi salah satunya ya. Iya. Adi nanti tahu tahun berapa ya masuk? 2021. Oh, 2021. 2021. Iya tahu. Wih, sudah lama dia berarti tahu tentang Lemina nih. Oke, baiklah, nanti kita akan berbincang lebih lanjut lagi bersama Adi selanjutnya. Kita dengarkan dulu pesan berikut ini. Lagi ngotak-ngatik aplikasi apa sih di handphone? Kok sibuk banget dari tadi? Ya elah, jadul loh. Lah, kok jadul? Ya iyalah, masa kamu gak tahu sih? Ini aplikasi nguntungin. Kalau menang aku bakal traktir seisi rumah kamu deh. Ah, gak usah repot-repot deh. Mending jadul daripada harus judi online. Syukur-syukur kalau menang. Kalau nggak menang, kamu juga kan yang pasti rugi. Lagian, kamu juga harus tahu. Bagi pelaku judi online dapat dikenakan Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat 2. Dan hukuman untuk mereka yang melanggar adalah dipidana dengan hukuman penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Emang kamu mau? Kamu cerewet banget sih. Ini nih, kalah deh aku jadinya. Nah, tuh kan. Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero Kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan Rp5 atau Rp10. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Baik sahabat budaya di mana saja berada, kita masih bersama di pagi hari ini dan masih bersama Adi dan juga Fitri. Ini bicara tentang bagaimana kegiatan anak atau Festival Anak 2025 sahabat budaya yang juga merupakan adalah sesuatu yang menarik untuk kita sama-sama bahas begitu. Dan sudah ada beberapa juga pertanyaan tadi untuk mereka berdua, Fitri dan Adi, seputar kegiatan dan juga siapa-siapa saja yang terlibat dalam acara yang akan mereka laksanakan. Baik, kita kembali lagi ke Adi tadi ya. Fitri tadi sudah menjelaskan bagaimana kegiatan-kegiatan yang ada. Dan kita ke Adi. Adi, kalau bicara mengenai FAM 2025 yang akan segera digelar, apa saja perbedaan atau hal baru dibandingkan pelaksanaan FAM sebelumnya dari tahun ke tahun ini? Silakan Adi. Oke, baik Kak. Jadi untuk FAM tahun ini perbedaan dengan FAM tahun 2023 karena ini kita 2 tahun baru melaksanakan lagi. Tahun 2023 itu mengusung tentang budaya. Budaya. Jadi semua kegiatan-kegiatan, perlombaan-perlombaan itu terkait dengan budaya. Tahun lalu ada perlombaan
kayak lari karung, terus bakiak dan sebagainya. Nah, kalau tahun ini perbedaannya kita juga mengusung ke tema kesehatan. Jadi terkait dengan lombanya tadi tentang kesehatan, isi piringku dan sebagainya. Nah, begitupun dengan pojok-pojok edukasinya, Kak. Kalau tahun lalu itu diisi oleh teman-teman yang dari kebudayaan untuk mengedukasi tentang budaya, bagaimana budaya kita di Kota Makassar, terus Indonesia dan sebagainya. Kalau tahun ini kita betul-betul mengambil 5 sehat untuk di pojok edukasinya, seperti sehat gizi, sehat imunisasi, sehat jiwa, sehat lingkungan, terus sehat fisik. Nah, rencananya untuk tahun ini kita akan mengajak beberapa teman-teman dari komunitas maupun dari NGO yang lain untuk membantu mengedukasi, karena kita betul-betul mencari yang ahli pada bidangnya, yang bisa misal di sehat gizi mungkin kita kerjasama dengan Dinas Kesehatan atau teman-teman NGO yang berperan untuk mengedukasi kesehatan gizi kepada anak, seperti itu, Kak. Untuk tahun ini seperti itu. Oke. Nah, kalau boleh tahu juga, kemarin kan tahun 2023 itu kan anak-anak ini yang datang di usia yang sama juga. Iya, gitu. betul. Jadi dari pertama dilaksanakan FAM itu memang kita sudah menetapkan bahwa itu usia anak yang hadir 5 sampai 16 tahun seperti itu. Walaupun ada beberapa remaja ataupun yang mendekati dewasa untuk hadir, itu kita tidak mengusir, Kak, tapi tetap kita layani, karena ini terbuka. Kita tujuan utama adalah edukasi ke anak, tapi kalau ada di luar daripada anak-anak sendiri yang hadir, tidak masalah, karena mungkin mereka yang akan menyebarkan lagi edukasi-edukasi kami seperti itu. Iya. Ada tidak yang dari pengalaman FAM sendiri, mereka jadi peserta, terus dia jadi relawan saat ini? Ada tidak seperti itu? Ya, lumayan ada ya, Kak. Seperti bahkan anak-anak dari relawan Lemin sudah ada yang menjadi anaknya lagi yang menjadi relawan Lemina sekarang. Begitu? Seperti itu, iya, sudah ada. Iya. Jadi maksudnya regenerasi begitu ya, iya, Adi ya? Betul. Jadi sebelumnya masih dibawa sama ibunya untuk berkegiatan di Lemina. Sekarang anaknya menjadi relawan Lemina seperti itu. Iya. Begitu. Jadi laki-laki atau perempuan kebanyakan nih? Campur ya. Campur iya, ya. Aduh, ternyata ya regenerasi sudah juga iya, ya. lumayan dari tahun 2009, Kak, sampai sekarang ini kan lumayan. Lumayan, wow. Sudah belasan tahun ya. Belasan tahun. Berarti itu anak itu juga mereka relawan ini dan senang begitu mengikuti Senang, Kak, kegiatan senang ini. sekali. Bahkan dia yang mendaftar langsung untuk ikut di beberapa kegiatan-kegiatan Lemina yang seperti dijelaskan tadi Kak Fitri, seperti itu. Iya, di FAM sendiri kemarin dia menjadi peserta, sekarang dia sudah menjadi panitia seperti itu. Iya. Cepatnya waktu berlalu. Betul, begitu Kak. ya. Karena seperti tahun ini, Kak, kita waktu open relawan, pendaftar itu cukup banyak, dan yang hampir yang paling banyak mendaftar itu anak-anak SMA yang mau jadi relawan. Tapi kita katakan bahwa batas umur untuk menjadi relawan di FAM sendiri itu 18 tahun. Untuk adik-adik yang masih SMA boleh ikut menjadi peserta nanti seperti itu. Itu Adil lebih dari 18 tahun. Adi dan Fitri lebih dari 18 tahun. Bercanda-bercanda. Iya, betul. Kenapa masih terlibat begitu ya? Tidak ada pertanyaan itu. Kenapa saya tidak boleh, Kak? Sedangkan Kak Adi sama Kak Fitri itu jadi anggotanya. Baik, oke, bercanda. Baik, kembali lagi ke Fitri. Oke, Fitri kan tadi sudah bilang program dan kegiatan apa saja yang dijalankan oleh relawan Lemina sejauh ini. Nah, boleh selama ini komunitas Sobat Lemina sendiri, Fitri, ini telah bekerja sama dengan berbagai pihak atau lembaga lah paling tidak dikatakan, atau sekolah mana saja yang pernah menjadi mitra di Sulawesi Selatan, Mbak? Sulawesi Selatan. Iya. Ya, ini adalah pertanyaan yang menarik sih, Kak Yanti.
Khusus di tahun 2024 sampai 2025 ini sebenarnya kita fokuskan itu adalah program-program kami itu kita masuk ke sekolah dampingan. Artinya apa? Mulai dari tahun itu kita mulai melakukan asesmen sekolah-sekolah apa yang mungkinnya cocok nih untuk dijadikan sekolah dampingannya kami untuk melaksanakan program. Jadi asesmen itu ada toolsnya dan sebagainya. Akhirnya di tahun 2004-2025 itu kita memutuskan ambil 2 sekolah, satu sekolah SD Antang 1 dan sekolah SD Barabaraya 1 gitu ya untuk melaksanakan kegiatan. Tetapi kalau flashbacknya itu adalah banyak sih sekolah-sekolah yang dampingan kami entah itu dengan program mitra dan sebagainya gitu ya. Contohnya saja itu kalau misalnya kita menjalankan programnya di banyak daerah, ada di Bulukumba untuk program-program mitra, ada di Goa, ada di Maros, ada di Bone ya, banyak sekali program-programnya. Kalau kita bicara program yang dilaksanakan oleh yayasan kerjasama dengan mitra termasuk dengan UNICEF yang saya bilang tadi, yang dengan UNICEF itu sampai sekarang masih dijalankan, termasuk untuk penyediaan sarana cuci tangan, kemudian dokter kecil dan lain sebagainya. Dan menstrual hygiene management WOS juga itu mengajarkan anak-anak itu untuk melek terhadap menstruasi dan lain sebagainya. Kita bikin media KIE-nya, bikin buku komiknya, bikin modulnya, bikin bikin video-video reels kecil dan sebagainya. Kita ajak-ajak dari forum anak dari Bone, forum anak di Bulukumba, forum gender dan lain sebagainya itu ikut berpartisipasi dan lain sebagainya gitu. Jadi tidak hanya NGO, kita juga bekerja sama dengan pemerintah Sulawesi Selatan juga Mbak Yanti, kemudian Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan sebagainya nanti akan ikut di kegiatannya FAM dan lain sebagainya gitu. Jadi alhamdulillah sih Lemina selama ini berkegiatan itu tidak sendiri, banyak yang membantu dari pihak pemerintah maupun NGO gitu. Termasuk di program-program komunitasnya juga gitu selain program yang dari yayasan. Oh ya, oke. Dari kegiatan-kegiatan yang dijelaskan oleh Fitri tadi, saya tertarik dengan UNICEF. Kenapa mereka diikutkan? Kalau tadi bilang cuci tangan dan lain sebagainya, apa yang menarik untuk UNICEF mau ke acara perayaan Festival Anak ini? Karena mungkin kita udah bermitranya tuh dari 2016, jadi udah mungkin silaturahmi dan hubungannya itu yang baik gitu ya, yang sesama dengan mitra dan lain sebagainya gitu. Jadi branding sosial medianya kita sama silaturahmi kita itu selama terus jalan. Jadi program officernya dari WOS itu pun juga mendukung untuk kegiatan-kegiatan yang kami gitu ya. Salah satunya di WOS kemarin itu yang proposalnya apa ya Kak Adi ya, yang dikirim ya. Untuk pelaksanaannya kegiatannya itu, jadi mereka semua mendukung gitu. Mendukungnya dalam segi baik bukan material sih, lebih pasti mendukung untuk membantu sosialisasi dan lain sebagainya, bisa juga seperti itu gitu. Termasuk kami itu kemarin melakukan audiensi ke Dinas Pendidikan gitu. Tujuannya untuk apa ke sana, Fitri? Iya. Adi mungkin. Oh iya Kak, jadi kemarin baru saja kita melakukan audiensi kepada Kepala Dinas Pendidikan Ibu Aci. Kemarin beliau sangat menyambut kita dengan baik. Kita menggambarkan tentang kegiatan-kegiatan kita, utamanya pada Festival Anak ini. Ternyata pemerintah Kota Makassar juga akan ada kegiatan untuk perayaan Hari Anak Nasional. Beda 1 hari dengan puncaknya mereka, tapi mereka kegiatannya lumayan panjang, tapi puncaknya tanggal 26 kalau mereka. Yang bersambut gitu ya. Iya betul, dan pada saat kita gambarkan kegiatannya kita pada Festival Anak, wah ini cukup bagus karena bukan hanya sekadar seremonial, karena memang kita menghindari seremonial yang banyak kepada anak-anak. Itu anak-anak tidak terlalu tertarik dengan seremonial begitu, jadi kita perbanyak tentang edukasi, permainan seperti itu, sehingga beliau mungkin bilang, oh mungkin ada beberapa yang butuh kita adopsi juga dong kalau begitu. Dan termasuk dengan gambaran kegiatan di Lemina sendiri kita kemukakan kepada beliau juga, dan beliau sangat tertarik untuk mengadopsi beberapa kegiatan Lemina, termasuk perangkat-perangkat pembelajaran dan beberapa ide-ide media pembelajarannya Lemina itu. Dinas Pendidikan sangat tertarik untuk mengadopsinya seperti itu. Begitu, ya, alhamdulillah ya. Jadi sambung gayung bersambut begitu ya Fitri ya. Betul sekali Kak. Jadi Fitri kalau dari Dinas Pendidikan sendiri memberikan fasilitas ruangan atau
Bagaimana ini untuk kegiatan ini? Kalau dinas pendidikan mungkin lebih kepada Mendukung kegiatan, kegiatannya memberikan rekomendasi. memberikan rekomendasi. Mungkin nanti merekomendasikan juga Pak Wali Kota ya. Ya betul. Untuk Selain itu menyambut ini memberikan sambutan lah untuk betul. kegiatannya ini gitu. Apalagi kita melibatkan beberapa sekolah di Kota Makassar, kita undang secara langsung itu lebih enak kalau memang ada rekomendasi dari Ibu Kepala Dinas Pendidikan. Betul, supaya antusiasnya lebih besar begitu Iya, ya. betul. Boleh kalau perbandingan dari tahun kemarin, Adi itu berapa ratus yang hadir? Ya, Perbandingan ya. tahun lalu hampir Dua tahun lalu ya, dua tahun lalu kurang lebih 300 anak. Yang ini targetnya kita untuk tahun ini 500. Mudah-mudahan bisa tercapai. Kita upayakan mengundang seluruh unsur anak sekolah, anak-anak yang putus sekolah, anak-anak disabilitas. Karena kita rencananya tahun ini kita akan mengajak anak-anak disabilitas untuk menampilkan karya ataupun menampilkan apa yang bisa dia bahwa mereka juga mampu seperti itu. Mereka terkadang dikesampingkan, padahal mereka juga anak-anak seperti itu. Iya juga sih Adi ya, karena biasa anak-anak bilang, mohon maaf ini biasa tanda kutip, apa tong kita ke anak-anak kina jamik ikut-ikut. Biasa kan begitu kata-katanya orang tua, biasa tidak mendukung begitu ya kadang-kadang. Nah, kalau kembali dulu ke Fitri, apa edukasi yang diberikan kepada anak-anak ini untuk ikut dalam kegiatan Festival Anak Makassar 2025 ini? Wah, edukasinya itu ada sekitar 6 booth ya yang khusus untuk edukasi, dan semuanya itu diambil peran oleh para relawan panitia. Yang pertama mungkin brandingnya kita adalah edukasi tentang menstruasi. Jadi nanti relawan itu akan dibekali dengan media KIE, mungkin lembar balik dan sebagainya. Jadi anak-anak usia 4, 5, 6 itu mereka akan dikumpulkan dan melakukan edukasi. Ada juga nanti praktek bagaimana cara pakai pembalut, membuang pembalut. Terus ini namanya jenis-jenis pembalut, ini namanya pembalut sekali pakai, ini namanya pembalut kain dan lain sebagainya. Itu semua akan dilakukan edukasi. Jadi nanti baik guru-guru maupun orang tua yang mau bergabung silahkan untuk melihat edukasi menstruasi. Nah, kemudian ada lagi nanti tuh ada boothnya tentang aku sayang badanku, edukasi pencegahan kekerasan seksual pada anak. Jadi treatnya itu anak kelas 1, kelas 2 itu akan ditreat berbeda, mendapatkan materi 34 treat berbeda, 56 treat berbeda gitu. Jadi disesuaikan dengan usia anak. Jadi anak-anak kelas 1 itu kelas 2 diajarkan tentang ini ada bagian tubuh yang spesial yang hanya diri kita itu boleh disentuh, namanya ada namanya mulut, dada, kemaluan, pantat dan sebagainya. Terus diajarkan kapan boleh disentuhnya. Kalau terus mengenal lingkungan sekitarnya, siapa itu keluarga, siapa itu kerabat, siapa itu orang asing gitu. Jadi mereka harus mengenal lingkungan dan sebagainya. Jadi nanti untuk anak kelas 4, 5, 6 itu sudah masuk nih bagian yang topik mengenai pornografi dan gadget gitu, itu yang membedakannya gitu. Jadi treatnya itu nanti setelah lakukan edukasi mereka akan bermain dengan mungkin bermain dengan menempelkan bagian-bagian tubuh yang boleh disentuh, ataupun nanti 4, 5, 6 itu dikasih worksheet untuk mereka isi gitu. Nah itu untuk edukasi pencegahan kekerasan seksualnya. Nah kalau untuk literasi itu sendiri ada yang namanya nulis bareng sobat, itu edukasi literasi. Jadi anak-anak itu nanti akan didampingi bagaimana sih nulis surat, bagaimana nulis cerita, jurnal, atau didampingi untuk belajar membaca, menulis, mewarnai dan sebagainya. Pokoknya di situ literasi semua. Ada lagi yang namanya booth kreasi anak. Jadi anak-anak dan ibu pun bisa gabung di booth ini. Jadi kita bikin meronce, atau nanti kita bikin kayak mewarnai di atas goodie bag dan lain sebagainya. Pokoknya having fun ya, banyak ya. Nanti kegiatannya untuk itu temanya kita memang kesehatan tapi tetap belajar sambil bermain gitu ya Kak Yanti ya. Oke. Nanti Adi bisa menambahkan kegiatan-kegiatan apa saja atau aktivitas yang menarik apa saja yang akan disiapkan khusus untuk anak-anak di FAM 2025. Kita jeda dulu, kita dengarkan dulu pesan berikut ini. Assalamualaikum, Mak. Abang pulang. Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang. Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya. Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Bu Rita.
Kerja, duitnya kelihatan, pulang ke rumah juga tepat waktu. Iya, Mama nggak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga. Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum? Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain? Ya enggak lah, Bang. Lagian semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu. Oh, Mama. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Anak muda zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental yang lemah banget, ditegur dikit nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater. Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja. Semua harus kuat. Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengacut. Kak, udah jam segini. Minum obat dulu yuk. 1 dari 5 orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Kita masih berbincang bersama anak-anak yang dibilang atau generasi di bawah saya yang ingin membuat festival Anak Makassar tahun 2025, dan ini beberapa edukasi sudah dijelaskan tadi sama Fitri dan juga Adi, apa kegiatan-kegiatan mereka yang akan mereka lakukan. Nah, Adi, mungkin kegiatan atau aktivitas khusus apa yang menarik untuk disiapkan bagi anak-anak di FAM 2025? Tadi sempat Fitri sudah menjelaskan beberapa, mungkin Adi bisa menambahkan. Oke, baik, terima kasih. Nah, ini informasi baik ini untuk kepada anak-anak dan juga tentunya orang tua ya, bahwa di festival anak nantinya ini akan ada kita akan kerjasama dengan dinas catatan sipil untuk membuat kartu identitas anak. Iya, karena ternyata Kak, di Makassar sendiri masih banyak sekali anak-anak yang tidak memiliki kartu identitas, dan itu salah satu hak anak loh. Jadi penting dan wajib hak orang tua untuk membuat. Nah, untuk memudahkan silakan hadir di Festival Anak Makassar tanggal 27 Juli 2025. Tidak perlu antri lagi begitu ya? Iya, betul. Jadi apa yang perlu disiapkan untuk kesana? Iya, silakan saja pantau di sosial media Sobat Lemina. Di sana nanti kita akan membuat beberapa list persyaratan yang akan dibawa oleh orang tua. Tentunya identitas awal ya, seperti akta mungkin dan sebagainya. Itu identitas dasar lah, akta dengan kakak pastinya seperti itu. Nah, selain itu disarankan juga untuk seluruh anak-anak yang akan hadir bahwa tidak perlu takut untuk hadir, karena di Lemina sendiri
kita memiliki satu ciri khas relawan, yaitu tentunya perlindungan anak. Jadi sebelum memotret, sebelum mengedukasi dan sebagainya itu kita mewajibkan seluruh relawan untuk memberikan consent form kepada anak-anak. Jadi jangan, consent form itu adalah izin untuk memotret dan mempublikasikan. Jadi kalau ada anak-anak yang tidak mau, itu kita beritahu kepada seluruh relawan bahwa jangan seperti itu, karena itu juga merupakan hak untuk anak-anak. Karena kita lihat kan sekarang perkembangan media sosial, banyak sekali anak-anak yang mukanya dijadikan lucu-lucuan, jadi stiker dan sebagainya, dan itu anak-anak berhak untuk menolak seperti itu. Nah, itu kita semua ada di FAM. Jadi dan itu identitas dari Lemina memang, bahwa salah satu pembekalan awal kepada relawan adalah tentang child safeguarding. Apa itu perlindungan apa? Perlindungan untuk anak-anak gini, Kak Yanti. Misalnya kalau kita itu di Lemina itu ada memang hal-hal yang tidak bisa ditolerin, kayak zero tolerance gitu. Salah satunya itu adalah kalau kita melakukan interaksi dengan anak-anak itu harus ada batasan-batasannya sebagai relawan. Misalnya kalau turun ke sekolah-sekolah itu untuk menghindari komunikasi langsung dengan anak itu jangan. Apalagi apabila anak-anak sekarang kan berani kan minta kontak HP kakak-kakak relawan atau apa. Jadi itu dihindari untuk menghindari untuk pencegahan kekerasan seksual gitu sama anak-anak gitu. Termasuk juga yang dibilang sama Kak Adi tadi itu adalah kalau kita mau mengambil dokumentasi ke anak-anak harus izin dulu nih, namanya consent form. Izin dulu ke gurunya ataupun orang tuanya, karena ada beberapa kegiatan yang kami laksanakan itu ada memang orang tua enggak nyaman kalau anaknya itu diposting di media sosial gitu. Dan anak pun itu kami akan tanya, kamu suka enggak atau senang enggak kalau fotonya itu tiba-tiba muncul di YouTube atau misalnya YouTube di Instagram dan lain sebagainya gitu. Jadi lebih kepada hak anaknya dulu nih mereka, karena terkadang kan kalau teman-teman relawan yang mungkin membedakan komunitas kami dengan yang lainnya itu adalah hal-hal seperti itu lebih gampang. Tapi kalau kita memang dari awal itu pembekalannya bilangnya itu adalah hal-hal yang perlu diproteksi gitu, karena kita bermainnya dengan anak gitu. Termasuk juga saling cek-cetan dengan anak. Jadi disarankan memang kalau untuk relawan Lemina itu kalau mau komunikasi lewat kepala sekolah atau gurunya, hindari dengan anak-anak. Walaupun sudah punya nomor handphone masing-masing. Iya, ya. betul. Oke. Nah, kembali lagi ke Adi dan juga Fitri. Apa sih tantangan dalam Festival Anak Makassar 2025 atau dari tahun ke tahun, tantangannya apa bagi kalian berdua? Adi dulu lah. Iya, untuk tantangan sendiri di Festival Anak yang untuk sekarang belum terlalu terasa ya Kak, tapi pengalaman tahun 2023 itu kita saling tebak-tebakan dengan cuaca. Kayak tahun lalu kita sudah memiliki konsep dan sebagainya, tapi ternyata pada saat kegiatan ternyata begitu terik dan anak-anak ada beberapa yang sampai kepanasan dan sebagainya. Akhirnya makanya tahun ini kita mengadakan konsep secara indoor, tidak outdoor lagi, karena kita tetap memikirkan tentang ramah anaknya Kak, seperti itu. Ya, jadi segala konsep yang akan dilaksanakan itu selalu kita berpacu kepada ramah anak. Keamanan anak itu paling penting. Tidak ada apa-apanya ini terlaksana semua edukasi dan lomba dan sebagainya kalau ramah anaknya tidak diperhatikan Kak, seperti itu. Karena tidak enak juga kita yang melakukan edukasi, kita sebagai pemerhati anak dan sebagainya, ternyata hal-hal sederhana yang seperti tadi izin dokumentasi dan sebagainya kita tidak perhatikan. Nah, itu juga salah satu alasan kita mengajak komunitas, NGO dan sebagainya supaya mereka melihat bahwa hal yang kita sepelekan ini ternyata begitu berdampak besar seperti itu. Semisal dokumentasi dan tentang ramah anak, hal-hal yang runcing begini pun kita pikirkan semua Kak tentang di lokasi kegiatan seperti itu. Oke. Iya. Itu dari tantangan dari tahun ke tahun ya, iya, terutama betul. di 2023 kemarin. Oke, kalau Fitri bagaimana Fitri? Kalau sejauh ini sih tantangan dari segi internal itu lebih kepada persiapan sama relawan, kan kebanyakan mahasiswa dan sebagainya, ada yang stay, ada yang tiba-tiba untuk izin dan sebagainya. Tapi sebenarnya kayak itu adalah hal yang wajar sih. Jadi memang dari panitia itu sendiri itu mungkin dari kami tim intinya itu lebih kepada fokusnya itu adalah bagaimana cara mengatasinya. Terus yang internal eksternal itu lebih kepada membludaknya ini yang
membeludaknya ini yang mau ikut di kegiatannya, entah itu dari segi relawan yang daftar ataupun nanti dari segi yang pesertanya yang mau hadir gitu. Jadi dari segi panitia itu sendiri itu harus memikirkan konsep yang seperti apa nih sebenarnya harus diatasi gitu dengan membeludaknya. Apalagi kan kalau di beda ya dengan tantangannya yang kalau di indoor kan pasti ada beberapa macam yang perlu diperhatikan oleh kami sebagai panitia dibandingkan dengan outdoor gitu. Kalau indoor kan ada batasan-batasannya dari segi ruangannya, tempelan di dinding apa yang boleh dan tidak boleh dan sebagainya gitu sih. Jadi konsepnya itu lebih ke challenge ya, karena selama berkegiatan FAM itu untuk tahun 2025 ini yang indoor ya. Tetapi ada juga sih dulu tuh yang saya tuh belum saya gabung sih di Lemina itu entah tahun 2009 atau 2010 itu FAM yang pertama kali banget, tapi itu dilaksanakan di mall. Mall dulu yang pertama banget gitu. Jadi mungkin event besar ya kayak sosialisasi dan sebagainya, tetap lakukan edukasi gitu. Seperti itu sih Kak Yanti. Oke. Saya batuk sedikit. Kita jeda dulu saat lagi. Oke. Awas, ada musuh 165. Mundur. Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone. Berisik, lagi seru nih. Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata. Bawel, diem. Loh, kok sekarang pakai kacamata? Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang. Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh. Baik, kita masih bersama sahabat budaya. Tadi ada jeda sedikit, kita bicara tentang usia. Nah, Adi atau Fitri, usia apa yang paling banyak rata-rata ini di FAM dari tahun ke tahun? Oke, kalau dibilang usia sih Kak, kalau saya kan lebih ke ini ya, kalau saya lihat kegiatan-kegiatan FAM itu kan mereka datang dengan family tuh, dengan keluarga itu. Jadi kebanyakan itu yang saya lihat itu anak-anak usia TK sampai kelas 3 sekolah dasar 7 sampai 10, 5 sampai 10 lah, yang gitu yang lebih banyak gitu. Karena kan mereka itu kita bilangnya saja itu anak-anak pasti itu dibilang family time. Jadi sekalian weekend sekalian ikut-ikut dengan bapak. Dengan ibu dan sebagainya. Jadi rata-rata usia 5 sampai 10 tahun gitu yang banyak. Ada juga yang usia-usia yang kelas 5 6 tapi itu tidak sebanyak mereka gitu. Ada juga usia SMP yang datang mungkin dari tantenya kah atau ponakannya yang dan lain sebagainya gitu. Jadi so far yang saya lihat itu usia anak TK juga sih. Anak TK dari usia 5 sampai 10 tahun lah yang paling banyak gitu. Kalau dari Adi sendiri sebenarnya menyasarnya usia-usia berapa saja? Ada target atau patokan? Saya lebih suka anaknya usia 15 sampai ke atas yang lebih banyak atau gimana nih? Atau terserah? Ya, kalau mau dikatakan menyasar sebetulnya kita tidak boleh mengkhususkan ya Kak, karena kita sudah punya range 5 sampai 16 tahun ya silakan datang semua karena kita akan mewadahi semua. Tapi kalau kebanyakan memang anak-anak usia SD itu sampai 7 sampai 12 tahun mungkin paling banyak seperti itu. Pengalaman datang yang datang untuk, dan kita kan memang yang pertama diundang itu adalah adik-adik yang pernah didampingi seperti itu, sehingga mereka sudah paham sebetulnya tentang Lemina, tapi mereka betul-betul sangat tertarik dengan apa-apa yang ingin mengimprove lagi tentang pengetahuan yang ada yang pernah kita edukasikan seperti itu. Bahkan beberapa adik-adik itu dia sendiri yang terkadang memberikan edukasi kepada teman-temannya karena kita memang sangat harapkan seperti itu. Jadi kita kepada gurunya bahwa inilah materinya kami, ini edukasinya kami, silakan guru memberikan edukasi kepada siswanya ataupun ada pembelajaran sebaya seperti itu teman dengan temannya sendiri seperti itu Kak. Ini acaranya tadi tanggal 27 Juli sampai tanggal berapa? Tanggal 27 Juli Kak. Satu hari saja. Saya kira berlanjut. Jadi kita bisa kalau saya dinas hari ini bisa datangnya hari yang berikutnya begitu. Satu hari jadi. Iya, weekend hari Minggu Kak. Hari Minggu 27 Kenapa pilih weekend?
Ya, kemarin kita pernah melaksanakan di hari Sabtu. Ternyata masih banyak anak-anak yang sekolah ternyata, sehingga kita memilih hari Minggu supaya semuanya bisa datang seperti itu. Ada tidak stand yang di sana untuk makanan, minuman atau apa food di sana juga untuk siapa tahu lapar Kak dengan anakku. Baik. Bisa Kak pergi ke sana begitu beli di sekitar itu ada? Iya, jadi untuk kalau tahun-tahun sebelumnya kita open stand untuk para pelaku usaha yang ingin mengisi stand menjual-jual makanan. Tapi untuk tahun ini karena kita sesuaikan juga dengan tema tentang kesehatan anak, kita ada tentang edukasi jajanan sehat, Kak. Jadi kita tidak open stand untuk anak-anak untuk penjualan yang sembarang seperti itu. Mungkin ada beberapa booth sponsor, tapi itu kita tidak menjamin apakah mereka akan menjual makanan atau produk yang lain seperti itu. Jadi Kan susu boleh. enggak semua juga Kak boleh. Jadi ada beberapa yang harus diperhatikan. Nah, itu nanti salah satu hal yang menarik juga untuk orang tua bisa datang untuk membawa anaknya supaya anaknya teredukasi tentang berapa kali kita harus jajan sehari, terus apa yang harus diperhatikan pada saat jajan seperti itu. Nah, makanya tahun ini untuk stand-stand makanan kita minimalkan. Jadi seminimalisir mungkin karena kita akan melakukan edukasi seputar makanan. Nah, karena kita juga mendukung tentang program pemerintah Kak terkait dengan Makan enak. terkait dengan program penanganan stunting, gerakan sekolah sehat dan sebagainya seperti itu. Itu kan program pemerintah dan siapa yang akan bagaimana bisa sukses kalau kita sendiri sebagai masyarakat tidak ini mendukung program pemerintah itu sendiri. Jadi sekali mendayun 2-3 pulau akan ditambang akan terlampaui. Bercanda lagi Adi ya. Oke, baik. Ke Fitri dan Adi, apa harapannya di kegiatan yang akan dilaksanakan 27 Juli ini? Lemimina menuju Festival Anak Makassar 2025. Siapa dulu, Fitri atau Adi? Saya dulu ya. Oke, baik. Jadi harapan saya semoga tentunya adalah banyak anak yang diedukasi, itu yang utamanya, dan semua lebih banyak merasakan manfaat. Dan setelah merasakan manfaat di farm akan disebarkan kepada orang-orang yang tidak datang di farm supaya ini kegiatannya kita berkah seperti itu dan didapatkan oleh semua orang baik yang datang maupun yang tidak seperti itu. Jadi silakan datang rame-rame di farm. Tanggal 27 Juli 2025. Jam berapa? Kita mulai pukul 8 sampai 16.30. Oke, baiklah. Kita ke Fitri. Kegiatan boleh Fitri. Apa harapannya Fitri dan apa-apa saja mungkin bisa dirangkaikan dulu kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di closing ini. Silakan. Di closing ini mungkin hampir sama sih, tapi mungkin saya pertama mau ngucapin dulu ke seluruh panitianya FAM. Iya. Ucapannya terima kasih banyak selama ini udah saling bekerja sama, gotong royong, baik itu relawan-relawan yang lama maupun baru, kita sama-sama sejauh ini udah melangkah ya. Sampai nanti di tanggal 27 Juli saya mengucapkan makasih banyak. Terus juga kepada kakak-kakak foundernya Lemina juga untuk masukan dan sarannya. Kemudian harapannya itu adalah lebih kepada kembali ke misi sih, misi sama visinya Lemina Kak, bahwa kita sebenarnya sebagai komunitas maupun yayasan itu fokusnya untuk anak. Jadi hak-hak anak itu entah identitasnya, bermain dan sebagainya, lewat kegiatan yang mungkin eventnya 2 tahun sekali ini kita bisa pemenuhannya yang seperti itu gitu. Jadi mungkin closingnya itu lebih kepada yuk di Makassar ada yang namanya komunitas Sobat Lemina, kalau mau kerjasama dan sebagainya itu silakan DM Instagramnya kami @sobatlemina, atau mau melihat-lihat media edukasi dan sebagainya itu di YouTube-nya Sobat Lemina dan sebagainya. Ajak kakak, ponakan, orang tua, ayah, kakek dan sebagainya datang di tanggal 27 Juli, kami sangat welcome banget. Oke. Baik, terima kasih banyak untuk Adi Super, Koordinator Program Festival Anak Makassar 2025 FAM Lemina, dan juga Nur Fitriana Majid, beliau adalah Koordinator Relawan Komunitas
Sobat Lemina. Sampai jumpa, sukses untuk acaranya. Amin. Semoga sosialisasinya bisa lagi nanti ke depan ya, dengan kami Baik, lagi. terima kasih, Kak. Di ujung-ujungnya itu ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa. Sukses untuk acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.